Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Halo geng, apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat dan banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Kasus-kasus kriminal di seluruh pelosok negeri ini memang masih banyak terjadi. Meski dari awal Indonesia merdeka sampai sekarang 2021, kasus kriminal masih aja banyak terjadi. Kalau kita lihat berita kriminal, setiap harinya tuh ada aja kasus. Kayak kasus pembunuhan, perampokan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Dan kasus-kasus seperti itu ada yang terungkap dan banyak juga yang tidak terungkap sampai sekarang. Seperti kasus pemerkosaan massal di Jakarta, peristiwa 98. Dalam rentang waktu 4 hari, ada sekitar 200 bahkan bisa lebih orang yang menjadi korban pemerkosaan, gengs. Dan itu terjadi di berbagai lokasi, seperti di rumah, di dalam mobil, di pinggir jalan, bahkan di depan mall. Dan ada dugaan bahwa kasus pemerkosaan massal ini dilakukan secara sistematis. Dan bagaimana kasusnya? Bersama Markas, mari kita bahas. Peristiwa kerusuhan pada bulan Mei 1998 menjadi bagian dari catatan kelab sejarah Indonesia. Di balik peristiwa 98 yang menjadi puncak dari akumulasi krisis ekonomi dan kemelut politik yang terjadi pada saat itu, aksi reformasi menuntut mundur Presiden Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saat ibu kota lagi genting, ya lagi kacau-kacaunya gitulah ya geng. Demo, kerusuhan, penjarahan. Di luar itu ada sekelompok atau mungkin bisa dibilang penumpang gelap memanfaatkan keadaan yang puncaknya terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Mei 1998, yaitu aksi teror yang memanfaatkan tubuh dan seksualitas terhadap perempuan-perempuan etnis Tionghoa lewat tindakan pemerkosaan massal dan penyerangan seksual. Ngeri juga ya geng. Coba kalian bayangin aja, di saat situasi lagi genting akibat kerusuhan, penjarahan, malah ada aksi teror penyerangan seksual. Aksi teror penyerangan seksual ini benar-benar parah, geng. Pada saat itu, tim relawan mencatat ada kurang lebih 168 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual massal, 152 orang di Jakarta, dan sisanya ada di Palembang, Solo, Medan, dan Surabaya. Itu yang terverifikasinya aja, gengs. Kemungkinan masih banyak korban yang lainnya. Jadi mungkin kalau korban yang lain itu lebih baik bungkam dan juga tutup mulut karena takut dan juga malu karena aib. Dalam tradisi Tionghoa, kalau sudah diperkosa secara seksual, itu adalah aib yang besar bagi keluarga dan juga komunitas. Oleh sebab itu, dua korban pemerkosaan di Jembatan 3 dan Jembatan 2 diberi pisau oleh keluarganya agar bunuh diri karena aib keluarga, aib komunitas. Tapi kalau dalam tradisi aku sih nggak begitu. Kalau bunuh diri, apapun alasannya itu adalah dosa besar. Tapi ya kita pastinya harus menghargai tradisi yang lain. Laporan tim gabungan pencari fakta yang telah dibangun oleh B.J. Habibie pada saat itu, kekerasan seksual dalam kerusuhan 98 terjadi di jalanan, di tempat usaha, dan kebanyakannya di dalam rumah atau dalam bangunan, gengs. TGPF menemukan bahwa sebagian besar kasus pemerkosaan massal yaitu geng rap. Jadi geng rap ini pemerkosaan berkelompok, di mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama dan tempat yang sama. Tapi yang lebih parahnya lagi, gengs, kebanyakan kasus pemerkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain. Dalam kasus pemerkosaan massal ini, korban terbanyaknya yaitu dari etnis Tionghoa dan bersifat lintas kelas sosial. Menurut sejumlah aktivis relawan, teror pemerkosaan massal diduga dilakukan secara terorganisir, dan yang terjadi itu hampir di semua titik di Jakarta. Dan yang terbanyak itu di daerah Jembatan 5, Glodok, Harmoni, Pluit, dan Jembatan 2. Dan kasus yang terjadi di kawasan Jembatan 2 pada saat itu ada Ruko. Jadi si penghuninya itu asli keturunan Tionghoa. Mereka menjadi sasaran dan menjadi salah satu korban penjarahan dan pemerkosaan. Ibu Ita Fathia Nadia merupakan mantan direktur Kriana Mitra, dan pada saat itu juga Bu Ita menjadi salah satu tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan. Menyebutkan perkosaan 98 merupakan perkosaan politik, di mana tubuh atau seksualitas perempuan dijadikan alat teror dari situasi politik yang kacau. Nah, saya dipaksa betul oleh
para polisi ini untuk menghadirkan para korban agar mereka tahu dan bisa mewawancara. Mereka pingin sekali ketemu korban. Nah, padahal ini yang saya tadi belum ceritakan. Korban ini adalah korban dari komunitas Tionghoa, komunitas Cina, yang waktu itu ketika itu zamannya Soeharto didiskriminasi. Apalagi sekarang dia menjadi korban perkosaan dan siapa yang memperkosa kita juga tidak tahu. Kemungkinan karena mereka selalu mengatakan yang memperkosa rambutnya cepak, badannya kekar, dan mereka cepat sekali seperti itu. Jadi mereka takut sekali, dan itu prinsip dari tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan itu prinsipnya adalah nomor satu adalah keselamatan korban. Ya. Awal pertama Ibu Ita F. Nadia mengetahui adanya pemerkosaan massal pada 13 Mei 98 ketika ia mendapatkan informasi melalui telepon dari seorang pria yang tidak dikenal menginformasikan bahwa ada perkosaan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta Utara. Jadi pada saat itu Ibu Ita belum begitu percaya, tapi sekitar beberapa jam kemudian ada yang telepon lagi tuh, seorang perempuan. Dia memberitahu bahwa ada perkosaan di Jembatan 3 Cengkareng. Akhirnya ia menemui korban pemerkosaan dan kekerasan seksual di berbagai titik di Jakarta. Korban pertama yang ia kunjungi berusia sekitar 19 tahunan. Setelah itu korban pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang lainnya, mereka sudah dalam keadaan banyak mengucurkan darah. Namun gak sampai di situ, gengs. Ibu Ita dan tim relawan lain juga menerima banyak telepon kasus perkosaan. Dan setelah dilihat, korbannya sungguh mengerikan. Vagina dan payudaranya banyak mengeluarkan darah. Dan menurut kesaksian dari Bu Ita, hal yang paling ia ingat itu ketika mendampingi salah seorang korban. Jadinya seorang perempuan berusia 11 tahun, korban perkosaan sampai vaginanya dirusak. Dan yang lebih naasnya lagi, ternyata ibu dan kakak perempuannya juga sama. Mereka menjadi korban perkosaan dan meninggal. Dan ada satu lagi, geng, hal mengerikan terjadi yang menimpa Ita Marta Dinata. Setelah Soeharto lengser, kasus perkosaan massal ini terdengar oleh media-media asing dan Asia dan menjadi bahasan semua organisasi kemanusiaan di dunia. Ita Marta Dinata mempunyai anak yang menjadi korban perkosaan. Ia pun mendapat undangan untuk bersaksi di PBB dan Ita pun setuju. Namun hal mengerikan terjadi di saat hari-hari keberangkatannya. Tepatnya 9 Oktober 98, Ita Marta Dinata dibunuh di kamarnya sendiri dengan luka yang parah, digorok dan urat lehernya hampir putus. Setelah kejadian itu, situasi pun menjadi semakin seram karena orang yang mengusut kasus ini setelahnya mendapatkan teror, sehingga mereka takut untuk mengungkap kasus ini, apalagi korban. Tapi jika ini benar, anehnya kenapa kasus ini tidak diakui negara sebagai sejarah kelam 98? Temuan TGPF Kerusuhan 98 menyatakan terdapat kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta dan sekitarnya. Namun sampai saat ini, Kejaksaan Agung belum juga membawa berkas tersebut ke meja hijau. Ya mungkin karena belum lengkap bukti-bukti yang kuat, seperti bukti jejak sperma atau kekerasan seksual yang lainnya. Jadi yang bikin masalahnya belum terungkap itu dari si korbannya, geng. Jadi seiring berjalannya waktu, si korban jadi enggan untuk bersaksi. Para korban menyatakan mereka tidak berminat meneruskan kasus ini ke meja hijau atau membawa kasus ini ke ranah hukum. Ya mungkin seperti tadi, yang mereka alami adalah aib. Ya jadi nggak mungkin lah dia mau untuk bersaksi. Kalau kayak gitu kan nanti ketahuan dia pernah jadi korban. Tapi ya itu alasan mereka ya sih. Tapi gimana menurut kalian, gengs? Jadi pemerintahan pada saat itu ya mau gimana lagi? Ya akhirnya kasus ini sampai sekarang belum tuntas. Jadi ada anggapan, apakah perkosaan massal 98 itu benar terjadi? Kalau iya, siapa pelakunya? Apakah benar geng rap, terorganisir, sistematis, atau justru hanya orang-orang yang memanfaatkan keadaan aja? Jadi mungkin mereka lagi menjarah, terus lihat perempuan cantik, mulus, ya langsung nafsunya keluar gitu, jadi kepengen. Mungkin pada saat itu mereka tidak takut dengan hukum, karena kondisi pada saat itu ya lagi kacau gitulah ya guys. Atau gimana menurut kalian? Komen di bawah ya gengs. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai.
Mohon maaf bila ada salah kata, fakta, atau informasi dalam video ini. Semua informasi yang aku sampaikan dalam video ini dikutip dari beberapa sumber yang kalian nanti bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, terima kasih dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.